Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar Kak Nurul. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjutkan doa belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan lupa untuk subscribe ya. Selamat belajar. Matematika bisnis, keseimbangan pasar masih sebelum sudah pajak. Tapi sekarang lebih ke pajak ya, karena kemarin keseimbangannya kan udah ketemu ya, dan ini soalnya masih sama dengan soal pekan kemarin. Kemarin kita udah jawab yang harga kuantitas barang pada saat di keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak. Terus fungsi permintaan dan penawaran saat dikenakan pajak juga kita udah ngitung harga dan kuantitas barang pada saat di keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak. Nah, untuk merangkum apa yang udah kita kerjain kemarin, kakak udah nulis ini ya. Jadi ini adalah soal yang akan kita kerjain hari ini ya, maaf. Jadi kita akan hitung tarif pajak pemerintah, tarif pajak konsumen, dan tarif pajak produsen, terus total pajak yang diterima pemerintah, terus yang dibayar oleh produsen dan dibayar konsumen. Terus nanti juga akan kakak bikin sebuah grafik sederhana untuk menunjukkan bagaimana fungsi permintaan setelah dan sebelum terjadinya pajak. Dan kakak juga mohon maaf ya jika kan ini udah lama banget kakak belajar ini. Jadi kalau misalnya ya kakak itu salah, tolong diingatkan saja secara sopan ya. Nanti kakak akan take down atau kakak akan ganti kalau memang ternyata ada jawaban kakak yang keliru. Karena kakak bukan dosen ya, kakak adalah lulusan S1 aja. Jadi jangan ragu untuk mengingatkan gitu. Nah, ini untuk jawaban yang kemarin udah kita dapat ya. Sebelum pajak itu harganya 400, kuantitasnya itu di keseimbangan itu 400 juga. Tapi setelah pajak yang 200 itu kuantitasnya menjadi 200 dan harganya menjadi 500. Lanjut aja ya sekarang. Nah, terus gimana kak jadinya kalau misalnya kita ini nggak nyala ya. Kalau misalnya kita mau menentukan pajak, kita kasih warna biru aja ya. Kita nentuin pajak ya. Sebelum total pajak kita ke bagian D ya. D ya. Oke, kita ke bagian D. Yang belum pajak. Jadi kalau pajak yang tadi yang 200 itu namanya adalah pajak pemerintah ya. Jadi kalau kita tanya-tanya pajak pemerintah berapa, jawabannya yang 200. Dan mana dapatnya 200 kak? Itu dari soal. Jadi kalau pajak pemerintah itu yang dari soal. Karena memang di soalnya juga disebutkan kan kalau memang tarif yang diberikan pemerintah itu adalah 200. Kalau nggak percaya boleh kita mundur ya. Kita mundur sebentar. Nah, lihat ini. Pemerintah menarik pajak penjualan yang besarnya tetap, yaitu sebesar 200. Nah, ada kata pemerintah. Berarti udah pasti bahwa yang kalau ditanya berapakah pajak pemerintah kayak ini. Hitunglah tarif pajak pemerintah, tarifnya ya. Untuk tarifnya berarti yang ini tarif pajak pemerintah itu berarti yang 200 begitu ya. Lanjut ya. Jadi pajak pemerintah, kalau pajak konsumen gimana kak? Kalau pajak konsumen itu sama dengan harga sebelum pajak dikurangi harga ekuilibrium setelah pajak. Ingat tadi terbalik ya. Kalau harga kan pasti lebih mahal setelah pajak. Terbalik, maaf ya kalau terbalik. Kita hapus dulu. Sebentar. Kakak belum terlalu terbiasa memakainya, jadi mohon maaf ya. Kita ke eraser. Oke, balik lagi ke pen. Jadi setelah pajak dikurangi sebelum pajak. Tadi setelah pajak berapa harganya? Tadi setelah pajak harganya itu adalah 500 ya. Setelah pajak itu harganya adalah 500. Sedangkan sebelum pajak itu harganya 400. Berarti tarif pajak yang diterima konsumen adalah sebesar 100. Terus kalau produsen gimana kak? Kalau pajak produsen tarifnya itu kalau tinggal dikurangin aja pajak pemerintah, jangan kebalik ya, pemerintah ya, government, dikurangin tarif pajak konsumen. Jadi pemerintahnya tadi 200, kita lihat dari soal. Terus si konsumennya 100. Berarti produsen dapat pajaknya berapa? Sama-sama 100 juga. Nah, kalau total pajaknya gimana, Kak?
Kalau total pajak bedain ya, kalau total pajak dia pakai huruf T besar. Cara nyarinya dengan cara gimana? Dengan mengkalikan tarif dikalikan kuantitas ekuilibrium setelah kena pajak. Berapa Kak kualitas setelah kena pajak? Kalau nggak salah kemarin tuh dapat 200 ya. Kalau sebelum pajak kan 400. Jadi pajak pemerintahnya itu berapa? 200. Tarif pajak dikali kuantitas setelah pajak itu 200. Betul, sama dengan 40.000 pajaknya. Terus kita lihat total pajak yang dibebankan konsumen, sama aja, tapi kita tarif pajak konsumen dikalikan kuantitas setelah kena pajak. Berapa? 100 dikali 200. Dapatnya berapa? 20.000 ya. Begitupun dengan total pajak yang diterima oleh produsen. Jadi TP ya dikaliin sama QE. Gak bisa ke bawah, ke pinggir aja ya. Total produsennya berapa? 100 dikaliin kuantitas setelah kena pajak 200. Berarti berapa totalnya? 20.000. Nah, gimana Kak kalau gambarnya? Ini gambarnya kasar, secara kasarnya aja ya. Kita bikin dulu grafiknya itu seperti biasa ya. Untuk yang atas itu adalah price atau harga. Sini kuantitas, sesuaikan saja sama kalian pakainya yang mana. Jadi kalau kalian bikin grafiknya itu harga sama kuantitas, mungkin P nya diganti H ya, Q nya diganti K. Cuman kalau anak kuliah sih sepertinya bahasa Inggris ya. Pertama kita bikin saja supply dari grafik demand sama supply ya. Bikinlah demand ya, terus taruhlah kita bikin grafik supply. Nah, ini mau ditulis persamaannya boleh. Jadi persamaan sebelum pajak ya. Ini sebelum pajak semua. Ini bisa dilihat 600 min setengah QD. Ini persamaannya ada di postingan sebelumnya. Dan ini untuk supply-nya setengah QS plus 200. Ini sebelum pajak. Kalau setelah pajak, supply-nya itu akan bergeser ke atas. Jadi ini untuk setelah pajak kita kasih aksen biasanya itu menjadi setengah QS plus 400 ya. Kemarin kita udah tahu dapat dari mana, lihat postingan sebelumnya. Terus gimana Kak ini nentuin poin di Q sama di P nya? Kan kita udah temuin ya kemarin itu. Jadi kita tinggal tarik aja ke kiri dan ke kanan. Kiri dan ke kanan, ke bawah dan ke kiri ya, kita tabrakin aja. Ingat berapa? Oh, kalau kemarin itu sebelum pajak kuantitasnya itu 400, sedangkan harganya itu 400 gitu ya. Setelah pajak ingat harganya menjadi 500. Jangan tanya dapat dari mana ya, karena kalau pajak kuantitas itu kemarin kita udah terangin di pertemuan sebelumnya. Jadi berapa memproduksinya hanya 200. Lalu yang mana Kak ada pajak konsumen dan pajak produsennya? Kalau pajak konsumen itu ya, Kakak arsir pakai warna apa nih? Biru aja kali ya, nggak apa-apa. Jadi ini dari equilibrium setelah pajak ya, dan equilibrium sebelum pajak. Equilibrium ini sampai kita menabrak ke titik yang 400 ini itu adalah pajak konsumen. Ganti warna sebentar ya. Sedangkan wajib tangan produsennya yang mana Kak? Mungkin karena ini gambarnya kurang baik ya, tapi sebenarnya harusnya sama ini grafiknya itu. Jadi kalian dari titik ini kalian tabrakin ke grafik supply yang sebelumnya, terus kalian tarik ke sebelah sini. Kalian arsir deh. Nah, yang warna merah ini adalah pajak produsen. Begitu. Udah deh, yang secara sederhananya seperti itu ya. Kalau kalian bikin ya tolong bikinnya yang lebih bagus lagi ya, biar terlihat. Karena kalau kita lihat kan tadi pajak konsumen sama pajak produsen sama ya, sama-sama 100 untuk tarifnya. Jadi harusnya ini, mohon maaf videonya kepotong karena lebih dari 10 menit ya dari record screen yang kakak tadi ambil. Jadi harusnya pajak produsen konsumen itu luasnya sama ya, luas persegi panjangnya. Jadi mungkin kalian nanti harus bikin grafiknya lebih rapi lagi, karena biar
jarak antara 500-400, nanti yang ke bawah itu 300 itu. Jadi sama gitu, karena sesuai dengan jawaban yang kita dapat tadi bahwa total pajak produsen dan total pajak konsumen itu sama-sama 100 dikali 200 ya, 20.000 begitu. Mohon maaf ya sekali lagi. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa akhir majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.